Raja dan Citerep dan Babakan Madang, khususnya dapil pemilihan beliau ya. Tapi yang pada sekarang ini hadir dari Cibinong dan Sukaraja ya. Waktu dan tempat kami persiapkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam lestari. Alam jaya kita, salam lestari. Kita jaga alam jaya kita. Sekali lagi, salam lestari. Kita jaga alam jaya kita. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Yang kami hormati jajaran tuan rumah luar biasa, saya merasa berkam budi, ngerepotin sampai ke teras masjidnya. Teras masjid. Ya, Ibu, terima kasih. Salam untuk KRW, kepada DKM semuanya, Pak Toto mungkin dan juga yang lainnya yang seperti tuan rumah ketempatan di rumah Quran ini aslinya, dan periode sebelumnya atau bagian sebelumnya juga di sini juga, sehingga cukup nyaman. Meski akhirnya nggak muat juga karena memang untuk tahun ini atau di aktivitas perubahan sekarang jauh lebih banyak. Ya, kemudian yang kami hormati dari Pak Sekel, sehat selalu Pak. Kemudian juga tim dari pendamping lingkungan hidup lengkap nih. Satu lagi tadi di mana ya? Oh, di sana. Wilayah Nanggel. Iya, beliau ya. Kemudian juga ini RW sekaligus ketua KRL, pengurus KRL, pembiayaan Samsung, asopsi Pak Bambang, pemateri biasanya. Untuk sekarang tanpa ada pelatihannya gitu ya. Koptrik ya, suka hati. Dan semuanya lah hari ini bisa silaturahim. Ya, ada Pak Eko, ada Pak Eka gitu ya. Ada Harun Basri lagi. Ada Harun Basri gitu ya. Ini ada yang ketemu dengan Ibu tadi 3 kali, pekan ini saya ketemu dulu. Beliau juga gitu. Ya, makanya benar saya sampaikan itu, orang aktif di KRL, aktif di lingkungan, aktif di posyandu akan ketemu juga gitu loh. Dan disitulah memang amal soleh kita, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang diberkahi Allah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pemohaya yang seksi indik-indik sibuk gitu ya. Dan dibantu banyak beliau gitu ya. Sehingga salah satu yang kemudian di 2 tahun terakhir ini agak lebih maksimal karena ada teknis yang kemudian saya manakan kepada beliau untuk nyambung kan. Karena saya langsung kewalahan, pengalaman di tahun 2022 masuk di 2023 saya kewalahan. Akhirnya banyak yang lolos, banyak yang nggak sesuai harapan, padahal itu adalah usulan, advokasi, baik itu terkait infrastruktur, terkait dengan fisik maupun non fisik, karena sendirian akhirnya ini nggak kuat sebenarnya. Ada yang kemudian mengusulkan jalan, fungsi pengawasan saya, fungsi budgeting dan fungsi terkait dengan regulasi nggak bisa maksimal. Akhirnya kemudian alhamdulillah saya terbantukan dengan beliau, dengan beberapa teman yang ikutlah gitu ya, relawan-relawan yang kemudian ikut bisa melakukan komunikasi. Hasilnya dengan silaturahim kita bisa kemudian lebih maksimal mengadvokasi kepentingan masyarakat. Dengar, karena telinga saya cuma 2, saya pengen banyak telinga. Nah itu, penyambung inilah. Silaturahim juga 24 jam sama dengan Bapak Ibu, 7 kali 24 jam, waktunya ketarik sana sini gitu ya. Kalau saya ditanya istrinya berapa Pak, saya sudah 4 lebih gitu. Nggak nambah, enggak saya bilang. 1 di rumah, 1 di pesantren gitu ya. Pesantren itu istri saya Pak, bukan tambah 1 lagi di sono gitu. DPRD juga Pak istri juga, masyarakat majelis taklim juga istri, jadi harus dibagi-bagi gitu ya. Akhirnya kolab juga gitu. Alhamdulillah ada teman-teman yang masih giat gitu ya, tenaganya full, nyambung ke sana kemari gitu ya. Alhamdulillah kenal dengan Pak RW gitu ya, RW yang di sebelah mana nih lagi, di sebelah mana nih, dan seterusnya. Saya nggak nyampe, belum nyampe gitu ya, bahkan sampai keluar dapil gitu ya. Akhirnya nyambung. Kadang juga tanya wasilahnya urusannya jalan nyampe ke KRL, urusannya ternak nyampe ke posyandu. Dan memang nyambung semuanya. Dan itulah kehidupan gitu. Jadi memang pemerintahan itu nggak bisa lepas
dari berbagai aspek yang kemudian melayani masyarakat. Nah, kami di DPRD bagian dari penyelenggara pemerintahan, khadimul ummah. Kalau bahasa syar'i, bahasa agama adalah khadim. Ya, pemimpin itu pelayan. Pemimpin itu yang kemudian memfasilitasi dan bagian dari penyelenggara. Tapi tetap masukkan dari bawah apa yang kemudian real dibutuhkan di bawah, itu yang kemudian betul-betul harus kita perjuangkan. Kadang apa yang prioritas di bawah, dari bawah nyampe ke atas belum tentu gitu ya, sama klop. Kalau nggak diklopin, yang menurut atas prioritas belum tentu di bawah itu prioritas, dan itu terjadi gitu. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, apa yang menurut kebijakan beliau itu bagus, begitu di tataran lapangan belum tentu, karena ada dampak-dampak yang kemudian nggak terprediksi dari aturan. Alhamdulillah dengan silaturahim ketemu, kita sering ya ngobrol, entah itu di taklim, ngopi bareng, riung bareng gitu ya. Kemudian di bagian di lingkungan, di jalur semua dinas yang terkait, alhamdulillah kita bisa banyak menyerap aspirasi, nyerap berbagai usulan dari masyarakat. Kalau ngandelin reses cuma 3 kali Pak, kemarin sudah reses sekali gitu ya, udah saya tidur aja gitu. Dan itu keburu masyarakat kering gitu, usulannya kagak akan nyampe, karena reses itu cuma sekali, itu pun cuma 2 jam, kalau ditambah molor gitu ya, waktunya telat gitu ya, tinggal 1,5 jam, yang ngomong cuma sebagian gitu. Jadi nggak terwujud, tapi alhamdulillah dengan banyak ketemu, banyak di majelis, banyak di pengajian, ngobrol bareng, ngopi bareng, akhirnya kita banyak menyerap berbagai kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah tahun ini lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan di 2024 sekalipun, kan ini asalnya adalah perubahan. Kenapa agak buru-buru dan sampai menjelang akhir? Karena ini ketok palunya di September, verifikasi dan evaluasi gubernurnya sampai pertengahan Oktober, baru kemudian mulai digulurkan ini, terus diproses sampai hari ini. Tadi disampaikan mungkin berbagai administrasi ada yang masih dalam proses, tapi sebelum akhir Desember harus semua kelar. Maka dari itu semua sinergi, tapi tetap harus aman dan nyaman. Karena ini aspirasi, usulan kami kawal dari sejak usulan pertama sampai ke realisasi, termasuk nanti kemudian nyampe kepada Bapak Ibu semuanya, kita akan tetap kemudian kawal dan kita pastikan, karena kita bukan sekedar hari ini saja. Hari ini insya Allah berrahmat Allah, KRL bagian dari sekian kegiatan yang ternyata terkoneksi. Pengalaman saya, satu dinas dengan dinas yang lain nggak boleh egois. Dan tahun yang akan datang kita berharap dengan pimpinan eksekutif yang mindsetnya ya paling tidak saya tahu 5 tahun bersama beliau, dinas-dinas ini kita harapkan tidak egois lagi, tidak sektoral lagi. Beratnya kita kemarin itu adalah ego sektoral dinas. Bahkan untuk nyambungkan 2 dinas saja, itu saya harus kontak-kontakan langsung gitu, sampai ke tataran teknis. Ini masalah. Dan itu sempat saya tantangin berkali di rapat badan anggaran, berikan kami program terintegrasi nyambung antar satu dinas dengan dinas yang lain, saya pastikan kami di pimpinan golkan. Tapi ternyata susah karena ego itu. Nah, dengan kepemimpinan yang baru kami berharap seperti itu. Saya ambil contoh saja, saya memperjuangkan di jalur peternakan, nggak bisa lepas dari Distanhutbun, karena simpulkannya ada di Distanhutbun gitu. Ketika kita mau ngasih itu, akhirnya penyuluhnya dari Distanhutbun. Ketika membuat pelatihan, surat tugasnya dari Distanhutbun untuk penyuluh tidak keluar, nggak bisa jalan. Malam-malam kontak Pak Kiai nggak bisa ikut pelatihan. Kenapa? Nggak dikeluarkan surat tugas. Akhirnya saya WA tuh, kenapa? Surat dari diskanaknya nggak definitif, penyuluh yang mana? Astagfirullah. Malam-malam tuh nggak masuk, pagi kapan dibaca tolong direspon. Saya bilang, akhirnya kemudian surat direvisi diskanak. Kemudian Pak Kiai sudah kami berikan surat tugas, maka pagi ini bisa berjalan berangkat. Tawa saya, ya Allah segininya repot banget saya bilang. Padahal itu untuk masyarakat.
Nah ini contoh kecil saja, contoh kecil saja. Ibu habis bangun jalan, gitu kan, dibongkar lagi, gitu kan, irigasinya, drainasenya, ini pakai apa? Satu PUPR, satu nanti ada terkait DPKPP, nanti Disbud, gitu kan. Udah bongkar pasang, ini kan bahannya adalah itu terus, gitu kan. Ini nggak boleh kayak gini terus-terusan. Maka dari itu kita yang terdampak. Akhirnya anggaran. Tadi bicara stunting. Stunting munculnya adalah ikan. Itu di mana? Di sana. Ya kan? Yang awal nanti puskesmas. Ya kan? Dinkes gitu ya. Nanti kalau itu adalah terkait ketahanan pangannya, berarti dinas terkait ketahanan pangan. Bibitnya bisa jadi kalau nggak dinas di stan, berbun gitu ya, atau kan diskana, atau ada dinas ketahanan pangan gitu ya. Nah begitu masuk ke Posyandu kemarin itu di DPMD, dinas desa. Begitu masuk ke Cibinong, kebingungan, nggak ada kelurahan semua. Teriak kan, ini Posyandu PMT saya kemarin itu nyaris nggak bisa masuk ke Cibinong. Kenapa Pak? Keamanannya PMT ini di PMD dinas desa nggak bisa masuk Cibinong. Kok gini amat gitu ya? Padahal jelas, akhirnya kemudian tolong disiasati gitu ya. Posyandu ini juga tinggal nanti kan begitu turun di lapangan puskesmas turun, berarti dinkes kan turun juga gitu loh. Ternyata tempatnya kayak di Pabuaran kemarin Priok di KRL juga ketemu gitu. Posbindu berarti nanti juga ada dinas sosial juga ikut juga. Subhanallah, saya bilang. Akhirnya kemarin di rapat badan anggaran stunting, PMT, sepakati dulu mau di dinas mana. Jangan semua dinas menganggarkan tapi nggak jelas nih. Di sini ada, sini ada, sini ada, sini ada, duitnya kocar kacir tapi objeknya nggak jelas. Yang ini mengadakan apa, yang ini mengadakan apa. Satu, ini saya coba nyampaikan kepada kita semuanya. Nah, program-program ini ke depan saya yakin setahap demi setahap akan diperbaiki. Kenapa saya bilang seperti itu? Visi-misinya bupati yang akan datang itu adalah diskusi kami ketika lama 5 tahun di DPRD. Beliau ketua saya wakil yang mentok gitu kan. Nah sekarang beliau eksekutor. Paling tidak saya masih bisa ngingetin lah. Semoga Allah mudahkan hal itu. Untuk ngajak diskusi kaitan dengan apa yang kita harapkan dulu bisa terwujud. Kita dulu cuma rekomen, sekarang beliau akan jadi eksekutornya, kan gitu. Itu harapan kami seperti itu gitu ya. Tetap harapan ada proses gitu ya. Nah sebagai contoh nih DLH Dinas Lingkungan Hidup gitu. Di lapangan ini nanti nggak bisa lepas dengan jalur RT dan RW. KRL nggak mesra dengan RT RW juga agak kagok. Benar kakak? Oh, begitu nanti kemudian kegiatan KRL-nya itu singgungan dengan Posyandu gitu ya, tempatnya di sono gitu kan ya, akan kemudian nyambung juga. Pokoknya nggak boleh di tempat ini Posyandu saja, ngamuk lagi gitu kan. Jadinya kan repot. Nah di sini Bu, saya sampaikan 2025 kemarin untuk dana desa yang dulu disebut Samisade atau bantuan keuangan infrastruktur desa itu dinaikkan, sudah naik dari 1 M per desa menjadi 1,5 M. Oh, nah kelurahan kemana? Yang ditanya, kelurahan sejatinya dinaikkan 100% dari 1 M menjadi 2 M. Tapi kemarin di divisi dikurangi 350 juta. Tuh kan, kurang bersyukurnya udah naiknya itu naik 650 gitu loh naiknya. Benar, 650 juta udah naik. Gitu ya, karena defisit ini mana nih kita kerepotannya. Jadi kelurahan juga kan saya tanya di rapat. Ini desa udah naik, kelurahan dinaikin nggak naik Pak Kiai? Pajak ketika itu kan, karena pajak presiden Pak Camat kan kelurahan full gitu. Jadi 2 Pak Kiai gitu kan, alhamdulillah. Tapi begitu finalisasi penyelarasan Pak Kiai tinggal 1,65. Oh iya dah, sudah naik 65% kan ya? Ya nanti lah.
Jadi tadi yang dilakukan rahmat Allah untuk apa itu? Ada satu program visi misinya Bupati. Saya bukan kemudian saya babnya ini kita akan nagih, sama-sama nagih. Karena apa? Kami sama-sama penyelenggara punya hak budgeting, gitu ya. Kita akan kawal peningkatan itu, bukan jangan sampai cuma pening gitu ya, bikin pening gitu. Peningkatan gitu. Kalau katanya hilang kan jadi pening gitu. Itu sejatinya adalah ujung tombaknya ada di RT, RW, dan desa. Karena akan ada program paling tidak itu di digitalisasi desa. Dengan digitalkan itu update kondisi tiap daerah, kondisi masyarakatnya lebih terupdate. Nah, mana yang memang kemudian layak dapat PBI, mana yang kemudian terkait putus sekolah dan seterusnya itu terupdate tiap bulan. Masalah kemarin ini nyambung ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan kita sudah UHC, tapi UHC-nya masih transisi. Masalah awal 2024 hasil dari diskusi gitu kan, begitu pindah ada perbuk, masalah kenapa pemegang BPJS ternyata begitu dipindahkan dia nggak terdata, BPJS yang PBI nggak terdata di DTKS. Ada 100.000 orang, maka langsung nonaktif, karena dianggap kaya, karena nggak terdata di DTKS ya. Ini banyak kan data, gitu. Otomatis dinonaktifkan. Kebayang nggak Bu? Di rumah sakit sudah di ICU, dirawat, kemudian Pak, kakek ini gimana? BPJS saya begitu dicek di rumah sakit nonaktif. Kaget saya. Sepekan itu berapa kali tuh saya komplain ke Dinsos Pak Kiai. Ini kalau nggak diselesaikan jadi bom waktu. Kenapa? Ada 100.000 lebih data nggak sinkron antara pemegang PBI yang dibayarkan pemerintah, mereka itu tidak terdata di DTKS. Itu padahal habis rapat 3 kali revisi. Akhirnya kemudian di Juni kemarin itu di launching UHC. Meskipun itu dampaknya luar biasa. Satu sisi pelayanan, termasuk juga percepatan untuk proses DTKS, mungkin ada yang kekejar-kejar gitu ya, lebih verifikasi. Sisi lain anggaran kita juga terkuras luar biasa. 700 M setahun digunakan untuk ember miliar untuk UHC, untuk kesehatan. Dan ini tidak lepas dari nyambung kita semua, orang-orang yang berada di lingkungan yang aktif gitu ya. Biasanya nyambung semuanya. Hadirin, maka dari itu di APBD perubahan kemarin saya coba alokasikan masukan-masukan. PMD sudah jalan semuanya. Kemudian jalur untuk peternakan juga sudah, jalur perkebunan dan pertanian sudah, gitu kan, sudah selesai semuanya. Ini tinggal satu nih, betonisasi sudah, meskipun belum saya tengokin gitu ya, gambarnya aja sudah, jalur DBKBP, drainase irigasi sudah. Belum, sekali lagi belum saya tengokin, baru telepon aja gitu kan, belum sempet saya nengokin. Saya ingin notasi di LH ini selesai, baru mungkin bisa silaturahim ke berbagai tempat untuk kemudian sekaligus mengevaluasi fungsi pengawasan dan evaluasi bisa kami lakukan. Nah, ini karena memang waktu juga, pertemuan hari ini juga tetap harus dilaksanakan. Meski nanti penyalurannya ada yang muncul, ada yang kemudian kelengkapan administrasi, tapi saya yakin insya Allah semuanya kemudian bisa terrealisir dengan baik. Bantu kami, bantu dinas, bantu beliau di pendamping untuk kemudian bisa menyelesaikan itu semuanya. Administrasi oke, gitu ya. Kemudian juga barang-barang juga terdistribusi karena banyak, gitu ya. Kemudian sudah dirangkai seperti ini karena memang butuh dilihat langsung. Oh, hidroponiknya bener kagak? Nah nih, gitu kan. Jadi memang harus dicek tadi kata beliau juga inspektorat untuk di APIP ya, untuk pemeriksa internal kita juga harus dicek juga. Itu mungkin kaitan dengan beberapa program yang ada. Yang berikutnya, Ibu Bapak, kaitan dengan data tadi. Ketika dinaikkan itu bukan sekedar untuk infrastruktur. Naikkan di kelurahan maupun di desa, ada yang non fisik akan dimasukkan ke sana. Di antaranya, gitu ya, perencanaannya ya, mungkin
yang jadi visi misi karena eksekutornya di sana kami mengamini ya untuk insentif RT RW karena kerjaannya akan ditambah maka akan operasionalnya juga ditambah. Posyandu salah satunya ya posyandu semoga dari 2 jalur dari jalur kabupaten maupun juga dari jalur provinsi. Tapi kalau provinsi walau alam nih saya belum tahu kebijakannya, tapi untuk kabupaten peluang itu juga ada ya, karena dari anggaran-anggaran itu bahkan yang jalur keagamaan itu juga di situ naik sampai segitu itu supaya yang non fisik itu juga dapat perhatian gitu ya. Makanya saya berharap itu ya pada giat untuk di jalur-jalur ini nggak mesti harus semua jadi ketua RT kan ekspor terus satu RT kan tetap satu gitu loh, kan ada sekretaris, ada tim administrasi apa di sana. Kita akan kemudian giat sosial kepentingan masyarakat, satu sisi nyari pahala, sisi lain adalah kita ingin memastikan apa yang dijadikan program oleh pemerintah tepat sasaran gitu. Saya nggak bisa ngawal semuanya, tapi saya butuh Bapak Ibu semuanya di lapangan yang insya Allah dengan itu kita akan lebih maksimal. Nah itu yang sifatnya non fisik gitu. Kita tunggu Februari ada pelantikan, akan disusun RPJMD. RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah daerah. 5 tahun ke depan beliau akan apakan? Itu sesuai visi misi dan janji beliau. Janji-janji saya sudah cermati, itu berarti akan muncul di situ nanti masuk ke tingkat apa tahun ke program 1 tahunnya. Maka untuk 2025 mungkin baru sebagiannya, kemudian dicicil nanti di perubahan on total paling 2026 karena belum dilantik buat perencanaannya di RPJMD-nya, kemudian paling cepatnya mungkin di anggaran perubahan. Tapi ada beberapa yang sudah kita siapkan gitu ya, karena semua calon bupati ketika itu mempunyai visi misi yang berdampak pada angka-angka yang ada di APBD kita. Termasuk juga ada makanan bergizi yang programnya pusat untuk anak-anak, ternyata uji cobanya juga nggak sederhana. Kemarin kita buat uji coba di 1 titik sekolahan saja ternyata luar biasa duitnya butuhnya nggak sedikit. Itu tenaganya juga nggak sedikit. Kebayang 1 sekolahan itu Polres mengadakan saja 1 bulan nyerah Pak, nyerah bukan sedekah. Kebayang hitung ya, 1 orang kita punya 1 juta siswa, 1 juta Bu, 1 juta siswa se-Kabupaten Bogor. Makan sehari sekali makan 14.000, ya kan? 14.000 kali 1 juta kali 22 hari lah, kan ya? Berapa ya? Itu belum lagi ketika mau makan itu mau dimasak, dicek dulu bahannya. Begitu sudah dimakan, puskesmas harus siap-siap. Ada alergi ikan, ada yang nggak mau telur, ada yang ini itu. Itu kemarin dicobain itu Pak Gatot ternyata. Subhanallah. Mending kalau memang dari rumah itu kan ibunya udah tahu. Nah saya ikan, saya telur, maunya adalah spaghetti. Tapi itu sudah jadi program dari pusat dan kota sudah menyiapkan 72 T. Dan kita kemarin di Kabupaten Bogor untuk di Jawa Barat komitmennya 6% Pak, 6% dari APBD kita Pak. Dari PAD, mohon maaf, dari PAD. Itu kita harus mengalokasikan sekitar 300-an M gitu, pendampingnya. Ini duit emang gimana gitu ya. Jadi inilah kemudian sebagai gambaran-gambaran gitu ya, peluang-peluang yang ada. Nah, kita ingin pastikan program-program yang ada ini kemudian masyarakat yang rasakan. Bersyukurnya tadi kata beliau gitu ya, F1-nya di sini. Salah satu pimpinan DPRD ada di sini. RI 1 juga ada di dapil sini. Ya kan? Kita berharap apapun itu masyarakat harus yang lebih sejahtera. Amin. Ya.
Karena memang kondisinya lagi di sini semua. Dan paling tidak pasti DAK dan KL atau proyek atau program dari pusat biasanya akan lebih banyak. Moga aja tetap yang diuntungkan masyarakat. Kita bukan bicara proyeknya, tapi apa sih yang kita harus pastikan? Gitu kan, usulan-usulan ini loh yang didulukan, ini loh dulukan, ini dulukan. Kan kita kan DPRD memegang duitnya. Enggak, eksekutor itu eksekutif. Kita hak budgeting itu yang melototin angka, Bu. Angka aja gitu. Kayak melototin tafsir, hadis gitu. Saya di sini kan biasanya melototinnya kayak beliau nih. Kajian di sini gitu kan, kajian tafsir hadis di sini gitu. Saya dulu di Dewan, ya Allah, ini suruh melototin angka-angka itu MM-an sampai T gitu kan. Bismillah, lihatin tafsir Mukatsir, tulisannya kecil-kecil aja bisa masuk ya, bisa sih angka gitu. Ini babnya adalah kewenangan dan juga niatan baik untuk masyarakat. Maka dari itu, moga program berjalan dengan baik, gitu ya, usulan-usulan semuanya dari proaktif dari masyarakat ini sangat dibutuhkan. Yang berikutnya, 2025 akan ada perda terkait pengelolaan sampah. Ini ya, ini belum ada sebelumnya. Propem perda itu berarti bakalannya. Kemarin sebelum November, ini apa yang mau kita bahas raperda di 2025 itu propem perdanya sudah ada 2 yang bermanfaat betul, insya Allah usulan kami ke masyarakat, yaitu pertama raperda rancangan perda untuk pengelolaan sampah, yang kedua adalah terkait raperda drainase. Harapannya dengan raperda drainase ini aturan main terkait pembuatan drainase, mana yang mesti dulu, itu tadi yang tadi nggak connect itu ada gitu. Dengan begitu gitu ya akan lebih tertata karena ada payung hukumnya. Kalau tidak bisa kemudian penegakan perdanya bisa main kan gitu. Anda nggak beres karena melanggar perda aturan main yang ada, aturan kerja. Kalau main jadinya main-main benar apa ya? Aturan kerja gitu ya. Perda itu aturan kerja gitu. Jadi dengan 2 hal ini dan juga beberapa raperda yang lain, semoga kemudian ke depan jadi lebih baik. Nah itu masuk pansus nanti di awal tahun, kemudian kita bahas, nah kita godok. Nah ini pasti kami akan butuh masukan dari Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu semua yang praktisi penggiat di tingkat lapangan terkait dengan pengelolaan sampah di bank sampahnya, maupun juga terkait dengan KRL-nya yang connect dengan berbagai program yang lain. Nah, ini juga nggak bisa dilepas. Ternyata bank sampah nyambung tadi kan dengan UMKM, operasi, gitu ya. Jadi nggak bisa disendirikan gitu ya. Karena harus terintegrasi. Gitu. Ini kita harapkan itu terjadi tahap demi tahap ada perbaikan lah ke depan, gitu ya. Dan Pak RW, Pak RT dengan semua yang di bawahnya, termasuk semua kegiatan yang memang digerakkan di sana itu aktif. Nah, sebelumnya banyak KRL yang mati suri, dorongan-dorongan seperti ini moga jadi kegiatan. Ya buktinya apa? Begitu kirim menggar gitu kan, kita bilang 1, ada 2 yang sudah terdahulu teriak kan, Pak kami itu udah lebih dulu, kenapa kami kok nggak dianggap? Saya tanya ke beliau gitu kan, ada, memang udah tenggelam gitu, punten gitu ya. Jadi akhirnya terpacu juga gitu kan. Terbaca ada 2 aja yang udah lebih senior, udah dulu ternyata, tapi sudah mati suri gitu ibaratnya. Ya biasa peralihan kepengurusan RT RW dinamika RT RW, akhirnya kemudian korbannya KRL-nya, korbannya juga posyandunya biasa. Itu ya, mohonlah jaga gitu ya, perbedaan itu biasa gitu. Kayak kami tuh gelaran 5 tahunan, mau pileg sodok-sodokan biasa. Begitu sudah di dewan, baju dilepas semua, ketawa bareng, ngopi bareng. Jadi jangan baperan lah di masyarakat gitu Bu ya. Saya juga gak nanya ibu kemarin pilih saya apa kagak gitu. Nanya gitu. Yang lucu Bu, kemarin itu di pilkada Bu, nyari foto saya Bu. Ada yang nyari gitu foto saya gitu. Lo mana Pak Timo, gak ada fotonya, kok cuma 2 katanya. Malam-malam Mbak, besok pilkada ada yang papasan Pak Kiai, siap besok akan pilih Pak Kiai gitu. Ngomong ini orang masih belum move on juga.
Salahnya balihonya nggak turun-turun. Ya, saya konsep di DPRD, wakil ketua DPRD di periode sekarang, melanjutkan perjuangan di legislatif, insya Allah. Mohon doanya tetap istiqomah. Nah, terkait barang-barang, sekali lagi ya, ini memang terkait pengadaan barang ini omongan usulan dari bawah nyampe ke DLH, pengadaan bolak-balik itu kadang itu nggak klop, ada aja yang meleset gitu Bu. Contoh gitu kan, pencacah sampah, pencacah plastik gitu. Saya juga sebelumnya nggak tahu barangnya kayak apa gitu. Ternyata ini kapasitasnya besar, itu nyaris 10 Bu. Kemudian jangan banyak-banyak itu kan, barangnya kayak begitu turun, ini mah untuk kapasitas BSI nih, bank sampah induk nih gitu kan. Sampai kemarin pada yang mau dikasih pada nolak-nolak, katanya jangan belum siap gitu. Ya sudah, nanti justru kalau berbeda itu nanti harapannya ini harapan kita gitu kan, ketika bank sampah KRL hidup nanti ada bank sampah induk lagi gitu ya, aktif lagi gitu ya. Karena ini kan kembali kepada edukasi juga. Sampah ini kan urusannya banknya mulai dari kita, dari rumah gitu. Nah ada juga teman-teman bapak itu sudah aktif KRL-nya, legalnya malah belum ada gitu kan. Dorong ayo segera, hidroponiknya sudah, nanam ini sudah, itu sudah, KPT sudah, semua legal formalnya malah belum ada yang seperti itu. Sama ketika saya komunikasi terkait Koktan itu juga ada yang belum sampai kesimpulan. Jadi ini harus disupport semua ya, sehingga dikawal jangan sampai salah gitu ya. Secara administrasi soal hak semua berhak, tapi administrasi ini harus ditempuh dengan baik, aman, nyaman semuanya. Termasuk juga ada beberapa yang memang banyak gitu kan, tak sesuai atau tidak. Hari ini kita terima dulu, kita evaluasi. Ya sampai contoh lagi kemarin PMT itu saya protes di periode pertama ada apa? Ada risol, ada gorengan, ada apa aja, termasuk juga susu segar. Susu segar pasteurisasi, karena itemnya itu dari dinas nggak bisa digeser lagi, karena memang dari sana emang nggak bisa dikasih ganti UHT gitu. Saat item itu definitif inputnya itu kalau kita geser ganti jadi masalah di laporannya. Akhirnya kan nyampe pagi, sore-sore basi. Akhirnya di periode berikutnya bilangin itu semua ganti, saya bilang. Masih ada muncul susu untuk 5 tahun ke atas. Ini mah alumni posyandu sebenarnya. Alumni, bener masih ada bu kemarin itu. Akhirnya tuh alumni posyandu kan menurut 3 tahun atau sampai berapa tahun bu? 5 ya? Itu ada. Udah alumni dipanggilin itu sebagai hadiah lah gitu. Ya itu kita juga evaluasi lagi. Nah sekarang evaluasinya saya bukan sekedar di titik itu saja, lebih ke lain lagi, penanggung jawabnya di siapa, nyambung ke stunting nanti gitu ya, jangan sampai parsial. Nah ini tadi dikasih kemarin programnya dari jalur stunting melalui DLH sama Diskanak, cuman 2 kelurahan dikasihnya box sampah sama ember, sama kemudian dikasih bibit ikan nila dari Diskanak 135 ekor, ngap pada mati. Tidak berguna. 100 berapa? 160 ekor gitu. Ini kan, nah kayak gini nih kalau saya nggak ketemu langsung nggak tahu nih, makanya saya bisa. Itu maksudnya gimana gitu loh. Cuma program jalanin gugurin kewajiban doang misalnya. Kan saya nggak ingin seperti itu gitu. Benar-benar tepat sasaran, tapi biasanya dari atas dia bagi ikan nanti kemudian dipelihara itu jadi makanan bergizi, teorinya iya gitu, tapi prakteknya gitu loh. Jadi lele nantinya nggak dikasih makan pada kuda gitu. Saya kalau yang dipakai apa? Hankam, komplek Hankam tuh, Hankam tuh ada KRL-nya kan juga. Nah itu ketika itu saya ke sana kan ada gambar itu ya, gambar itu kan, itu
ada lele itu ya, terus atasnya kangkung gitu kan. Ini lelenya segini, embernya, dan sudah sama beli ember, beli lagi. Gitu kan, panennya itu Pak Kiai mau dikirimin gitu kan, udah situ aja tuh. Itu kan karena ya itu tadi, itu nyambungnya ternyata ke diskanan, bibit dikasih, lomba. Ini ada yang dari kamu pandang, ini lomba tentang YRL. Lomba kemarin juga kita ada 5-8 titik. Jadi saya terkait dengan di APBD lomba ini, mungkin saya satu-satunya yang kerjasama dengan Diskanak untuk IBAN lomba. IBAN lomba ini saya nggak mau main-main, gitu kan? Lomba Garut bu, ya kan? Itu kami minta tim tolong verifikasi dari awal. Kandangnya ada, peternaknya benar tidak, ngumpul kotannya, legalnya nggak ada, proses dulu. Gitu kan, sampai kemudian dia punya pakan enggak, punya kemampuan tidak, ngumpul 10 orang ini enggak boleh dipisah, gitu kan. Begitu diserah terima kan, ada kotak 10 diambilin satu-satu, kemudian dijualin ya. Saya nggak mau itu. Saya pilot project 1 titik dulu bu, setelah 1 titik jadi, saya baru kemudian susulin program berikutnya. Dan beliau ini kawal terus. Dan saya tengokin, itu nyari ternak di Cibinong kalau ketemu, suka dapat 1. Kalau pada, kalau memang ada, mungkin nanti di periode berikutnya. Itu kalau pada itu mana kemarin? Iya, Kalau karantina itu ya, ada usaha Saya Pekansari RW 9, saya sudah koordinir ada 20 peternak kambing. Nanti kita data yang ada peternaknya nanti kami sampaikan ke Pak Muhayya. aja gitu ya. PPKN-nya udah masuk belum ya? Enggak Pak, maksudnya the next. Iya, the next. Untuk menggambarkan bahwa di Cibinong ini ada peternaknya kan Pak. Iya. Kayaknya nggak nemu katanya. Padahal kami di lapangan nemu. Gitu ya. Jadi lomba Garut itu ini beliau tuh soalnya jurusannya peternakan. Makanya saya minta ngawal dari awal. Sebagai contoh bu, saya nggak mau main-main sebuah program. Penyuluhnya langsung komunikasi, dinasnya, terus programnya apa saja harus verifikasi. Beliau yang ikut tuh dengan itu. Saya titip, saya bilang. Saya nggak minta gaji apa dan seterusnya, tapi program ini harus jalan dengan baik. Saya nggak mau kemudian nanti 2-3 bulan di Oktober hilang semua. Alasannya banyak, enggak mau. Dan saya siapkan paskanya. Jadi beliau ngecek sampai ke kandangnya, kelayakannya, gitu ya, semuanya. Dan itu dampingin penyuluh. Penyuluhnya luar biasa, malah seneng banget. Oh langsung Bu Surya, Ibu sehat Bu, sambil nungguin Ibu jadi ngobrol kemana-mana Ibu ya. Sekarang ini Matahari dan Mentari sudah datang, namanya Bu Surya. Ibu sehat Bu. Betul nih ya. Lanjut. Ya, saya ngambil contoh tadi awal program, gitu ya. Saya kan nggak bisa kemudian sembarangan. Lomba Garut itu Bu, itu makannya paling enak, makannya nggak pilih-pilih, gitu ya. Terus kalau sudah siap kucing gitu kan, pertama 1 atau 2, selanjutnya tuh minimal 2 atau 3, gitu kan. Saya juga belajar sama beliau. Jadi nyari gitu kan, sampai kemudian beres, sampai ke tempatnya ada yang sampai di dapil 3 karena di dapil 1 nggak terpenuhi Bu. Ada 4 titik itu 3 di dapil 3, 1 di dapil 5. Dan itu kita pastikan semuanya sampai kemudian setelah itu ada pelatihan mulai dari pengelolaannya sampai ke kohinnya. Sementara kemudian bisa diputar gitu ya, karena ternak seperti ini belum tentu hasilnya hanya di kambingnya saja atau dombanya, butuh dari pupuknya itu semuanya. Ini yang luar biasa, putar kemudian juga ke pertaniannya. Nah ini kita kawal supaya kemudian maksimal sampai kemudian
betul-betul terlaksana. Dan paskanya juga kita sedang siapin program kalau mereka pada beranak ya. Sampai ke Garutnya Bu, beliau yang minta ikut ke sana. Yang dibeli dombanya benar-benar. Karena domba yang dibeli itu ukurannya standar, sudah ada klasifikasinya, pakai klasifikasi yang sudah diberikan dinas. Tapi kita datang karena beliau orang peternakan tahu sehat, memang sudah pas gunting, bahkan sebagian gunting gitu kan, ukurannya, beratnya dan seterusnya itu sudah. Baru kemudian diizinkan dibawa ke sini, penyakitnya enggak, dan itu didampingi. Nah kalau sudah penyuluhnya nengokin, 2 ini 1 penyuluh, kemudian dokter hewannya dan seterusnya. Itulah ya suka dukanya untuk kemudian awal program supaya kemudian terlaksana dengan baik gitu ya. Nah untuk di jalur DLH ini nggak bisa lepas saya dengan beliau, dengan seluruh tim di DLH, dengan Pak Bipin, Pak Sekvis, lalu dengan dinas lingkungan hidup semuanya sampai ke terakhir ini. Ibu, ini ruangannya, tempatnya udah luar biasa karena udah nggak cukup. Sebagian barang juga sedang proses pengiriman, tapi karena tempatnya nggak cukup akan digeser gitu ya. Nah, saya tadi sudah sampaikan bantu DLH terkait administrasi, ya kan, supaya nyaman. Kemudian nanti DLH juga mencek barang-barang, nggak bisa semua hari ini bisa dibawa, atau di sebagiannya distribusinya kita pastikan sampai akhir tahun, ya kita pastikan semuanya beres. Nanti dibantu tim kita semuanya, insya Allah. Mungkin ada yang akan bisa dibawa duluan atau gimana, nanti teknis akan kita bicarakan. Tapi yang jelas hari ini bisa kemudian serah terimanya dari DLH beres, verifikasi administrasi dari DLH mungkin berproses kalau bisa sebagian hari ini. Pendamping DLH juga akan kemudian sinergi dengan kami. Dan saya sendiri mungkin ada beberapa kegiatan, mungkin kalau nggak bisa nyapa di tahun ini, insya Allah nanti secara bertahap nyapa. Kan yang harus saya sapa ternyata jalurnya banyak. Dari jalur DLH udah berapa yang harus saya sapa, saya tengokin. Yang jalurnya DPKPP juga harus saya tengok, gitu ya. Jalurnya PUPR saya tengok juga. Untuk sebagai fungsi pengawasan bisa terwujud dengan baik, termasuk juga tadi ada diskana, kata distan gitu ya. Ini supaya bisa disapa semuanya, dan sekaligus nyapa adalah untuk mendapatkan aspirasi, evaluasi ke depan jauh lebih baik. Wallahualam bishawab. Alhamdulillah, selamat datang Bu Surya. Ya, semoga jadi berkah semuanya. KRL dari Cibinong dan dari Sukaraja, gitu ya. Nanti ke depan ini memang mayoritas masih Cibinong, Sukaraja masih saya gali terus, gitu ya. Baru beberapa waktu kemarin ini saya ketemu lagi, gitu yang betul-betul eksis, gitu ya. Semoga ke depan lebih merata lagi. Waalaikumsalam, jazakumullah. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah, apa yang diberikan dimanfaatkan dengan baik. Koordinasi dengan tim dan kami untuk support ke depannya gitu ya, supaya lebih maksimal. Kalau mungkin ada yang kurang tepat, mungkin nanti bisa dievaluasi di yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.